Kalau kita dibenci orang tanpa alasan yang jelas, di dunia kerja atau pelayanan atau apapun juga, selama kita hidup benar, itu bukan kasus kebencian, itu kasus iri hati. Fokus saja dan bangun suksesmu. Udah, tidak ada yang lebih menjawab orang-orang yang iri dengan Anda daripada Anda semakin sukses. Sementara mereka berbicara, Anda selesaikan PR yang mereka tidak bisa lakukan. Biar Tuhan yang memberitahu siapa benar, siapa salah. Laki dan perempuan itu yang paling banyak kena stroke laki-laki. Kenapa? Karena ukuran otak laki-laki itu lebih kecil daripada ukuran otak perempuan. Tapi laki-laki itu udah ukuran otaknya kecil, semua dipikir. Karena laki-laki itu hidup dipimpin oleh logika. Anaknya masih 10 tahun kuliah, dia udah mikir dari sekarang. Kontrakannya masih 1 tahun lagi, dia udah mikir sekarang. Beda sama perempuan, otaknya ukurannya lebih besar, tapi isinya kosong. Karena perempuan itu cenderung pakai perasaan, ya. Lebih enak para perempuan, saudara, ada masalah, nangis dia. Begitu nangis, udah plong hatinya. Pikirannya juga udah plong. Perempuan itu ada masalah, dia WA temennya ya, dia curhat. Say, mau curhat dong, dibalas sama temennya. Iya say, apaan? Dia curhat panjang dari A sampai Z, dia ketik, temennya nggak baca loh, nggak baca. Cuma dibalas gini, iya say, berdoa saja Tuhan memberi kekuatan. Udah belum dia, padahal temennya nggak baca. Kenapa? Karena perempuan itu pakai perasaan, ya. Laki-laki nggak pakai perasaan. Kalau ada laki-laki yang pakai perasaan, itu mesti setengah laki-laki, Bo. Hai, apakah kamu sering kecewa dengan orang? Kecewa dengan tingkah laku mereka, kecewa dengan tindakan mereka, karena apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan ekspektasimu, maka kamu kecewa. Jadi, yang bikin kamu kecewa bukan orang itu, bukan. Yang bikin kamu kecewa adalah ekspektasi kamu sendiri terhadap orang itu. Dan karena tingkah laku orang itu tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, itulah yang buat kamu kecewa, betul? Jadi kalau kamu tidak mau terlalu sering kecewa, janganlah punya ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap orang lain. Ingat, dia bukan kamu. Jalan pikirannya tidak sama dengan jalan pikiran kamu. Apa yang penting buat kamu belum tentu penting buat dia. Apa yang mudah dilakukan oleh kamu bisa jadi sulit untuk dia lakukan. Karena dia punya keterbatasan, kondisinya berbeda dengan kamu. Bahkan kemampuan dia, keterampilan dia beda sama kamu. To you it is something that is so easy to do, but to him or to her it is not that easy. Karena capability-nya tidak sama dengan capability kamu. Dan jangan lupa, apa yang mudah buat dia belum tentu mudah buat kamu juga loh. Betul kan? So, if you don't want to be so disappointed with people all the time, don't expect them to be like you. Kalau dia lakukan sesuai dengan ekspektasi kamu, syukur. Kalau dia tidak lakukan sesuai dengan ekspektasi kamu, cobalah mengerti. Bisa jadi dia ada keterbatasan, bisa jadi kondisinya tidak memungkinkan, bisa jadi sifatnya beda dengan sifat kamu, maka actionnya, behaviornya beda. Okay? So, understand and don't get so disappointed. Jangan Tuhan sebelah, mabok di sebelah. Apalagi Natal begini nih. Harusnya hari kudus, ini bisa jadi hari kejahatan. Orang minum, mabok, pesta, pora, dan mempermalukan nama Allah. Saya tidak tahu di Manado atau di Langoan, tapi di NTT saya sering ingatkan ini. Ini hari kudus, yang ulang tahun Tuhan Yesus. Kenapa Anda yang bikin kacau? Kalau Anda memang orang Kristen, saudara, saya tidak tahu Anda mau terima atau tidak, tapi saya harus bicara. Tolong rayakan Natal, jangan ada cap tikus di rumah. Amin. Natal hari kudus kok cap tikus. Sampai yang pulang jalan langsung haleluya. Yesus damai di hati. Karena dari rumah ke rumah cap tikus, rumah ke rumah cap tikus, bir campur cap tikus.
Tidak bisakah itu uang pergi bantu panti asuhan? Tidak bisakah itu uang bantu gereja-gereja yang lagi membangun? Buat apa kasih mabok orang di hari yang berbahagia ini? Saya tidak tahu pendeta lain ngomong ini atau tidak, tapi saya tidak akan tutup mulut. Karena saya hamba Tuhan Yesus. Saya tidak bisa jaga perasaan manusia. Perhatikan Galatia 1 ayat 10. Galatia 1 ayat 10. Firman Allah berkata, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Pendeta omong kosong model begitu. Hanya jaga perasaan manusia. Khotbah cari apa? Cari jiwa apa cari amplop? Amin, Bapak Ibu. Mau lihat ayat tentang minum mabok? Yesaya 5 ayat 22. Ini ayat yang bilang, saya cuma copy paste. Yesaya 5 ayat 22. Yesaya 5 ayat 22. Dengar. Celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Dia menyanyi juara, tapi mabok juara juga. Juara, jangan juara campur-campur. Amin, Bapak Ibu. Natal hari kudus tapi jadi hari kejahatan. Siapa yang menyebut nama Tuhan, tinggalkan kejahatan. Bapak Ibu dengar, sudah mau dekat habis sih. Tambah mau dekat, tambah panas. Biar sebentar kita kunyah itu kuku babi itu enak. Ada 3 cara orang menyangkal Tuhan. Yang pertama, dengan mulutnya secara verbal seperti Petrus. Kenal Tuhan, tapi orang tanya, bukankah kau bersama-sama? Oh tidak. Nah, ini menyangkal. Yang kedua, jenis menyangkal kedua adalah bersikap diam. Tahu kebenaran, tidak ngomong. Tahu kesalahan, tidak tegur. Padahal Alkitab berkata, teguran nyata-nyata lebih baik daripada apa? Kasih yang tersembunyi. Saya cinta Bapak Ibu terkasih. Karena kami hamba Tuhan ini, nanti mati Tuhan tanya, contoh, Hemel Atok, kau kelangoan itu, kau tegur yang selingkuh-selingkuh tidak? Hemel Atok, kau ke Sulawesi Utara itu, waktu mau Natal, kau tegur mereka tentang minuman keras tidak? Kami ditanyai, Tuhan bilang apa sama Yeskiel? Kalau aku kasih tahu orang itu dia mati, tapi kau tidak bicara, dia mati, saya tuntut nyawanya dari kau. Tapi kalau kamu sudah ngomong, dia tidak mau bertobat, dia mati, tapi kau lolos. Mau lihat ayatnya? Saya kasih tunjuk saja ya, supaya jangan pikir saya karang-karang. Tolong dulu Pak. Yeskiel 33, 8 dan 9 aja. 8 bilang begini. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Kasihan kita hamba Allah ini. Makanya saya tidak akan jaga perasaan siapapun. 9. Sekalipun baru pertama kali saya datang Lamongan. 9. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Saya pendeta cari aman. Cari aman dengan siapa? Bapa di surga. Saya tidak akan cari aman dengan Bapak Ibu. Saya tidak bisa asal lihat pejabat langsung khotbah halus. Oh, tidak ada itu sejarah. Tidak ada itu. Sorry aja, tidak ada. Paling tinggi undangan terakhir, biasa aja. Amin. Allah kita ajaib, ladang pelayanan luas satu dunia kok. Jaga-jaga perasaan apa? Jadi kalau ada pejabat yang korupsi, bertobat. Pejabat yang piara perempuan, bertobat. Amin Bapak Ibu. Karena jangan mengaku Kristen kalau ternyata selingkuh kiri kanan. Penipu. Amin Bapak Ibu. Jangan pencitraan. Saya ngomong apa adanya.
Saya tahu kok banyak hati yang terluka. Tapi lebih baik Anda terluka sekarang daripada Tuhan hantam Anda lebih parah. Kalau dia punya hamba yang bodoh ini tegur, lebih baik dengar sebelum dia tegur langsung. Lebih parah saudaraku. Lebih parah. Sudah mau habis ini. Jadi, cara orang menyangkal Tuhan yang pertama, dengan mulut. Yang kedua, sikap diam. Saya tidak mau sikap diam. Dunia bilang diam itu emas. Tapi diam untuk kebenaran bukan emas. Pengecut. Yang ketiga, cara menyangkalnya apa? Dengan perbuatan. Pengakuan mengaku Kristen. Hafal doa Bapa kami. Hafal pengakuan iman rasuli. Hafal semua. Hafal. Tapi jahatnya minta ampun. Titus 1 ayat 16. Ini sudah tambah mau habis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Saudara lihat, mereka mengaku mengenal Allah, tapi dengan perbuatan menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Itu jenis menyangkal yang ketiga. Banyak orang tidak menyangkal jenis 1 dan jenis 2, tapi banyak di kantong Kristen menyangkal jenis 3. Kristen tapi jahat. Ayat terakhir kita bangkit berdiri. Berarti benar-benar habis. 2 Timotius 2 ayat 19. Saya ngomong ada dasar semua. Saya pengkhotbah firman, bukan pengkhotbah cerita sejarah nenek moyang. Firman Allah nomor 1. Mari kita baca 2 Timotius 2 ayat 19. 1, 2, 3. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah apa? Meninggalkan kejahatan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Pemusik dan pemuji ada di depan. Haleluya. Jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini
Allahku, di hati inilah rumahmu, di hati inilah baginmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku, jangan ada namaku disebut. Kata mereka diriku selalu ditimang. Oh bunda ada dan tiada, dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Bersinar kau bagai cahaya yang selalu beriku penerangan. Selembut sutra kasihmu kan selalu ku rasa dalam suka